Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Merdeka. Karena sekarang kita lagi ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ya, Sobat Ngariksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat Ngariksa, kita jumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa yang ke-124, Jumat 23 Agustus 2024. Pada episode kali ini, sesuai dengan tema yang sedang kita jalani sekarang, yaitu Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, maka saya mencoba untuk mengajak ngobrol Sobat Ngariksa, mengaitkan kemerdekaan ini dengan peradaban tertulis kita, manuskrip-manuskrip kita, dan apa yang dilakukan oleh para penulis pada masa lalu begitu ya, untuk meraih kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati, kita syukuri, dan tentu saja harus kita isi dengan baik begitu. Oleh karenanya saya mengambil tema atau membuat judul Menggores Pena Demi Merdeka. Mungkin Sobat Ngariksa bisa membaca dari situ bahwa kita akan membahas beberapa teks begitu ya yang kaitannya dengan kemerdekaan. Tapi tentu saja tidak akan semua karena amat sangat banyak. Dan karena kajian saya memang ini dari perspektif kajian Islam, maka beberapa teks terutama itu akan dibahas dari perspektif Islamic Studies, kajian Islam. Jadi teks-teks keislaman, kira-kira begitu, yang ditulis oleh para ulama atau yang kaitan dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Muslim. Bukan berarti, ini harus disclaimer dulu nih Sobat Ngariksa, bukan berarti kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu saja ya. Ini lebih pada keterbatasan teksnya yang saya bisa bahas begitu sesuai dengan keterbatasan kemampuan saya. Sobat Ngariksa, syukurlah kemarin saya masih bisa ikut upacara Dirgahayu Republik Indonesia di pesantren Al-Hamidiyah di Depok. Kemarin saya diminta sebagai inspektur upacara, jadi ya ini foto paling mutakhir dengan menggambarkan keragaman dari budaya Nusantara ya, pakaian daerah yang itu menggambarkan keragaman kita. Sobat Ngariksa, di dalam Dirgahayu yang ke-79 ini, saya ingin mengajak untuk menengok beberapa teks yang sesungguhnya itu bisa menggambarkan betapa perjuangan kemerdekaan itu sudah sangat lama sekali diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sebelum ada nama bangsa Indonesia sendiri. Dilakukan dengan cara mendorong semangat, dilakukan dengan cara menulis, mengemukakan hati nurani, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran dari agama tentu saja begitu ya. Nah, salah satu ilustrasi teks yang ada yang saya tampilkan ini adalah teks karangan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani yang berjudul Nasihat Al-Muslimin fi Fadilatil Jihad fi Sabilillah. Nasihat bagi orang-orang muslim untuk melakukan jihad fisabilillah. Meskipun teksnya umum, Syekh Al-Palimbani tidak menulis satu kata pun kata Hindia misalnya begitu ya. Tetapi kalau melihat konteksnya pada abad ke-18 saat itu, Syekh Al-Palimbani bersama dengan para ulama sebelumnya tentu saja itu menggelorakan jihad, dan nanti akan kita lihat dampaknya di dalam teks-teks yang berikutnya gitu ya. Jadi kemerdekaan ini sudah diperoleh dengan darah dan air mata, dengan perjuangan para ulama, dengan tinta, dengan pena yang amat sangat panjang usianya gitu ya. Sobat Ngariksa, saya akan memulai dari teks yang tadi saya sebut, yaitu teks jihad dari Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Ini teksnya ya, dan ini sebetulnya yang versi Arabnya. Nah, jadi
karangan Syekh Al-Palimbani, Nasihat Al-Muslimin kita menyebutnya, itu ada dua versi. Versi pertama itu teks Arab, murni berbahasa Arab, tidak ada terjemah Melayunya. Dan itu yang dikutip oleh para sarjana sebelumnya. Profesor Az-Zumardi Azra, saya sering menyebut ya, sampai pada masa itu, bahkan belakangan saya itu belum mengetahui bahwa ternyata ada versi Melayunya. Oleh karenanya terima kasih kepada saudara Daud, ya Muhammad Daud, ini alumni sekolah pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang memberikan informasi kepada saya tentang teks Jihad Al-Palimbani versi Melayu, yang itu adalah koleksi dari Perpustakaan Negara Malaysia. Setahu saya di Perpustakaan Nasional Jakarta itu tidak ada salinan yang versi Melayu ini, ada di Perpustakaan Negara Malaysia. Untuk teks Arabnya sudah ditahqiq oleh seseorang, ya, Ibnu Harju, ya, Al-Jawi. Jadi ada Al-Jawi, karangannya Syekh Abdul Somad, ini kurang shot ya, Abdul Somad Al-Jawi, gitu ya. Ini sudah dicetak juga, yang isinya itu merupakan bekal ruhani dari Syekh Al-Palimbani untuk menggelorakan semangat. Nah, beberapa salinannya ada di beberapa tempat, dan kalau Sobat Ngariksa mencermati teks Nasihat Al-Muslimin ini, khususnya yang berbahasa Arab, itu sudah pernah disebut oleh beberapa orang, termasuk misalnya oleh Kang Ginanjar misalnya gitu ya, yang di Facebooknya sering sekali menampilkan manuskrip-manuskrip Nusantara, khususnya karangan para ulama Nusantara, dan kadang-kadang manuskripnya itu ada di Timur Tengah misalnya. Nah, Sobat Ngariksa, jadi kalau kita perhatikan beberapa salinan dari Nasihat Al-Muslimin, ini sudah ditampilkan oleh beberapa teman kita, para pemerhati manuskrip ya. Nah, saya ingin mengajak sedikit membaca beberapa halaman bagian depan dari Nasihat Al-Muslimin yang versi Melayu tadi itu ya, yang saya dapatkan dari Saudara Daud. Terima kasih banyak sekali lagi. Anak Palembang. Ya, jadi pas lah gitu ya, filolog dari Palembang mengkaji naskah Palembang. Nah, ini bagian depannya. Seperti biasa, teks Arab diberi warna merah, rubrikasi, kemudian disertai atau dilanjutkan dengan terjemah dalam bahasa Melayu. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mujahidin fi sabilillah al-malik, ya. Jadi selalu ada kata-kata kunci karena ingin menyampaikan soal jihad, maka di sininya juga al-mujahidin, gitu ya. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang memerangi akan segala orang kafir di dalam perang sabilillah. Nah, gitu ya. Ini kata kuncinya. Kemudian kalau kita lihat halaman berikutnya, ini menunjukkan nama. Nah, di sini dia. Ini teks Arabnya, wa ba'du fayaqulu al-faqir ilallah ta'ala Abdus Somad Al-Jawi Al-Palimbani. Ya, terjemahnya bisa kita perhatikan di sini. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallah ta'ala Abdus Somad Al-Jawi Palembang, murid Qutub Az-Zaman. Siapa ini? Murid Qutub Az-Zaman, Sayyid Syekh Muhammad Saman. Jadi memang Al-Palimbani ini murid dari Muhammad Saman ya, di Madinah. Dan lebih banyak berkarir menulisnya itu, berkaryanya Syekh Abdul Somad ini di Palembang, maksudnya di luar Palembang gitu. Makanya ini soal tafsir, apakah Syekh Abdul Somad itu memang ikut berjuang, memperjuangkan kemerdekaan. Ini soal tafsir ya. Kalau Syekh Yusuf Makassar kan jelas tuh, nanti akan kita bahas di belakang. Hadhihi risalah nasihat lil muslimin wa tadhkiratil mu'minin. Inilah satu risalah yang memberi nasihat bagi orang yang mengikut, nasihat bagi orang yang mengikutkan
bagi orang yang mukmin pada menyatakan kelebihan orang memerangi akan segala orang kafir. Tentu saja konteks kafir pada masa itu adalah dalam konteks peperangan begitu ya, di dalam perang fisabilillah. Nanti sobat ngariksa, kata sabilillah juga ini menjadi kata kunci bagaimana di Aceh misalnya muncul hikayat perang sabil misalnya gitu ya. Kemudian bagian berikutnya menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang terkait dengan peperangan tentu saja. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum dan seterusnya gitu ya. Diwajibkan kepada kalian itu berperang. Nah tentu saja konteksnya sekali lagi adalah berperang. Syekh Abdul Somad tentu saja amat sangat tahu konteks di Indonesia tentu saja gitu ya. Jadi mungkin Sobat Ngariksa bisa mengingatkan lagi bahwa Syekh Abdul Somad itu ulama abad ke-18 ya, di mana pada saat itu kolonialisme termasuk di Palembang, peperangan di Palembang juga pada masa berikutnya pada abad ke-19 itu sedemikian kuat antara Belanda dengan Sultan Badarudin II misalnya begitu ya. Nah, ini teks yang menjelaskan tentang jihad itu. Misalnya ini ada lagi Syekh Abdul Somad mengutip kalimat al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amirin. Bahwa jihad itu di sini artinya bermula perang sabilillah itu wajib atas kamu serta tiap-tiap tiap-tiap raja. Sama ada raja itu berbuat kebajikan atau berbuat maksiat. Jadi maksudnya pokoknya kalau sudah jihad, kalau sudah harus berperang, maka itu yang lain-lain itu harus diabaikan dulu tapi bersatu untuk jihad. Ini semangatnya kan seperti itu ya. Menyatu semua raja itu. Mau raja yang adil, mau raja yang maksiat itu harus sama-sama ini. Nah, gitu. Nah ini kolofonnya Sobat Ngariksa, kolofon dari teks ini ya, kita bisa baca. Kolofon itu bagian akhir yang menjelaskan tentang titi mangsa penulisan kepada 5 hari bulan Rabiul Awal, berarti tanggal 5 Rabiul Awal, kepada hari Ahad, kepada hijrah Nabi SAW 1292. 1292. Nah, berarti kalau tambah 600 kan kira-kira ya 1800-an ya. Jadi abad ke-19. Di mana nih teksnya punya siapa? Bahwasanya selesai perhamba salin kitab ini di dalam negeri Tunjung. Jadi disalinnya memang ini di Nusantara begitu ya. Ini tanggalnya, ini tempatnya dan seterusnya. Nah, Sobat Ngariksa, siapa sih sebetulnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yang menggelorakan jihad pada abad ke-18 itu? Saya pernah membahas figur dari Syekh Al-Palimbani ini di Ngariksa episode ke-72. Sudah lama juga ya Sobat Ngariksa. Sekarang kita 124. Ini ke-72. Saya ngobrol dengan Profesor Michael Wiener waktu itu di Kyoto. Michael Wiener seorang ahli sejarah tentu saja, sejarah Islam Asia Tenggara, dan waktu itu membahas bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu salah satu ulama, mungkin satu-satunya yang disebut di dalam kitab biografi Arab, di dalam An-Nafs Al-Yamani, karangan Al-Ahdal begitu ya, Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, yang disebut sebagai guru bagi para sayyid. Nah, jadi ulama Nusantara guru bagi sayyid, guru bagi habib gitu. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame habib begitu, kalau di dalam manuskrip-manuskrip yang dibicarakan itu bukan soal nasabnya nyambung atau tidak, karena kalau manuskrip Nusantara itu hampir 100% itu memang menyambungkan sanad itu, Ba'alawi itu maksudnya gitu ya. Kan teks-teksnya kan lahir di abad ke-18, 17, 18, 19, itu semuanya memang menyambungkan sanad itu gitu. Nah, tetapi poin di sini adalah bahwa seorang ulama Nusantara yang menggelorakan perjuangan kemerdekaan melawan
penjajahan gitu, meskipun tidak secara eksplisit menggelorakan jihad, itu adalah seorang yang amat sangat berpengaruh di Arab. Kalau kita baca ini di sini ada biografinya, Tarjama Asy-Syaikh Al-Alamah Abdus Somad Abdurrahman Al-Jawi, wa minhum Syekhuna Al-Alamah, di antara orang-orang para ulama yang hebat itu, kata Al-Ahdal, pengarang biografi Arab ini, adalah Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Jadi bapaknya itu namanya Abdurrahman ya, Al-Jawi. Ia berada di Madinah pada tahun sekian begitu. Saya tentu tidak akan membacakan secara detailnya, tetapi yang penting dia disebutkan bahwa dia mengambil ijazah keilmuan dari para ulama di zamannya, di Haramain. Ada beberapa ulama yang di sini disebut, tadi juga kita menyebut Syekh Al-Saman misalnya, Al-Madani ya. Nah, kemudian di sini ada satu menarik. Kalau ini biografi tentang Al-Palimbani, seorang penulis teks jihad di Arab. Nah, sementara ternyata di Palembangnya sendiri, kita berterima kasih nih kepada Pak Malan Abdullah, juga mempunyai teks begitu ya, meskipun agak muda kelihatan ini kertasnya bergaris. Ini judulnya Faid Al-Ihsan. Di sini tentang semacam manakib dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Di sini halaman depannya saja, di perpustakaan Umariyah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi fata, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu bahasa Melayu yang menjelaskan bahwa ini adalah kitab Faidul Ihsan ya. Itu sekilas, dan saya kira mungkin Sobat Ngariksa bisa menemukan dalam sumber-sumber lain ya, nama lengkap dari Al-Palimbani dan siapa dia begitu secara keilmuan. Poinnya adalah yang ingin saya katakan bahwa nilai-nilai perjuangan kemerdekaan itu digelorakan oleh mereka yang reputasi keilmuannya itu sudah teruji, gitu, sudah sangat teruji gitu ya. Nah, kemudian Sobat Ngariksa, dari teks Nasihat Al-Muslimin, nah kita masuk pada masih teks Palembang ini. Kita punya satu manuskrip Syair Perang Menteng namanya. Jadi ini ada kemungkinan Syair Perang Menteng ini dari kajian beberapa sarjana terinspirasi oleh gelora jihad yang disampaikan oleh ulama sebelumnya. Salah satunya adalah Al-Palimbani gitu. Nah, ini Syair Perang Menteng ini namanya juga syair, bentuknya itu seperti ini ya. Jadi syair begitu, pantun kalau sekarang suka menyebutnya begitu. Sekarang populer banget, setiap acara mau assalamualaikum aja pantun dulu ya. Ya kalau pas pada tempatnya tepat gitu. Tapi kadang-kadang juga menghilangkan sisi sakralnya kadang-kadang gitu ya. Tergantung dari konteksnya. Syair Perang Menteng. Ini Perang Menteng ini perang maritim terdahsyat dalam sejarah Indonesia. Disebut oleh beberapa sumber pada abad ke-19 ya. Tepatnya 20 Mei sampai 19 Juni 1819. Bisa dibayangkan bahwa saat itu perlawanan para tokoh bangsa, termasuk tokoh agama, di seluruh wilayah di Nusantara itu sedang dahsyat-dahsyatnya. Kita tahu kan perang di Pangeran Diponegoro tahun 1825 juga. Kemudian perlawanan dari Kiai Hasan Maulani, kemudian ada perang Banten, pemberontakan Banten juga, dan seterusnya gitu ya, di awal abad ke-19. Perang ini berlangsung antara pasukan Belanda yang dipimpin oleh Herman Warner Muntinghe melawan Laskar Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Dan akhirnya kan Sultan Mahmud Badarudin setelah memenangkan peperangan, tapi kemudian setelah 2 tahun berikutnya dikalahkan dan gugur sebagai syuhada. Nah, ini syair Perang Menteng. Kalau kita baca ininya, salah satu kutipannya nih, Sobat Ngariksa mungkin akan ikut membaca, silahkan. Coba ya, saya coba. Mudah-mudahan ini saya juga bisa membacanya ini. Ini, saya lupa menyebutkan bahwa naskah ini adalah koleksi dari Perpustakaan Nasional. Mohon maaf ya, lupa menyebutkan sumbernya di sini. Perpustakaan Nasional. Bisa diakses di Hastara. Disitulah Haji
lama terdiri. Bisa jadi terdiri, bisa jadi berdiri ya Sobat Ngariksa. Disitulah haji lama terdiri, dikerubungi serdadu, hulanda, pencuri. Lukanya tidak lagi terperi. Fanaklah haji, lupakan diri. Datanglah komandan bersungguh hati, membedil haji tiada berhenti. Pelurunya datang menuju pasti, di sanalah tempat haji nan mati. Syahidlah haji 2 nan 3, akan pengisi di dalam surga. Bidadari pun banyak, tiada apa nih? Bidadari pun banyak, tiada apa nih Sobat Ngariksa? Nanti di zoom ya. Datang menyambut haji Breda. Nah, Sobat Ngariksa, ini adalah kutipan dari keseluruhan, tentu saja halamannya banyak begitu ya, dari Perpustakaan Nasional. Sobat Ngariksa tentu kalau mau mempelajarinya juga baik begitu. Kalau mau dijadikan sebagai syair, puisi, itu belajarlah dari syair-syair Melayu, mungkin dalam konteks kemerdekaan, untuk mengenang betapa dulu itu para pejuang ini, yang disebut haji ini kan pejuangnya, syahidnya, ketika sudah dikalahkan, maka kemudian dihukum mati, ditembak begitu, digambarkan sedemikian rupa begitu, dan diduga penulis dari syair Menteng ini diduga pernah ikut terlibat di dalam peperangan, sehingga bisa sedemikian menghayati begitu ya. Tentu saja kita perlu mencermati kajian-kajiannya. Nah, Sobat Ngariksa, di wilayah lain teks yang menggelorakan kemerdekaan itu juga di Aceh misalnya ada Perang Sabil. Ini salah satu halaman yang saya ambil dari tengkuputih.com. Terima kasih banyak. Ini Perang Sabil. Ya, Perang Sabil. Beberapa Melayu, Aceh juga tentu saja gitu seperti biasa. Kalau kita perhatikan di sini ada satu ayat Al-Qur'an yang dikutip. Di sini. Fa innal maut alladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu berusaha hindari itu niscaya suatu saat itu akan menjumpai kalian juga. Ini kan gelora peperangan, perang Sabil menggelorakan. Biasanya teks-teks ini dibacakan kepada mereka-mereka yang sedang berjuang. Dianggap sebagai keramat, dianggap sebagai punya aura begitu. Supaya mereka tidak patah semangat, maka dibacakan hikayat perang Sabil kepada para pejuang. Nah, sehingga kita sangat tahu bagaimana masyarakat Aceh itu tidak pernah lelah, tidak pernah kalah begitu melawan kolonialisme Belanda pada masanya begitu ya. Nah, Perang Sabil ini sangat populer dan saya terima kasih banyak kepada Nyak Maskur juga yang mengupdate kepada saya pagi ini Perang Sabil yang disebut sebagai sastra perang oleh Profesor Ibrahim Alfian, sejarawan kita begitu ya. Ini sebuah teks yang menjelaskan tentang perjuangan, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, itu di Aceh. Ya, tentu saya punya keterbatasan waktu ya untuk membahas secara keseluruhan teks-teksnya. Nah, kita lihat lagi di wilayah lain. Tadi kan dari mana? Dari Palembang. Ini agak acak ya, tidak kronologis berdasarkan tahun. Dari Palembang abad 19, kemudian dari Aceh juga abad 19. Nah, kalau kita mundur sedikit ke belakang yang lebih tegas lagi teks yang menggelorakan perjuangan dan juga bahkan penulisnya juga ikut berjuang melawan penjajahan, itu adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini sudah pernah saya bahas di Ngariksa edisi keberapa, nanti kita cek begitu ketika khataman Zubdatul Asror ya. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari itu lebih awal, lahir tahun 1626, wafat 1699, yang dikenal sebagai Tuan Tas Salamakari Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan,
guru-gurunya di Mekah, di Madinah begitu, abad ke-17, dan karya-karyanya itu amat sangat banyak. Ada mungkin 23-an yang berbahasa Arab, dan sekarang sedang diajukan sebetulnya ini tahun ini itu 2024 sedang diajukan sebagai Memory of the World, karangan-karangan Syekh Yusuf ini, karena sudah menjadi kolektif ingatan bersama dunia sebetulnya. Karena bukan hanya di Indonesia, Syekh Yusuf itu kan kemudian diasingkan ke Ceylon, ke Sarandip, Sri Lanka, dan kemudian ke Cape Town, ke Afrika Selatan, di mana kemudian beliau wafat di sana. Nah, ia melawan kolonialisme, membantu Sultan Ageng Tirtayasa di Banten pada masanya. Kita tahu bahwa Syekh Yusuf ini dibahas juga oleh beberapa sarjana, termasuk Syekh Pak Azumardi Azra almarhum, dan karya-karyanya juga sudah diteliti oleh beberapa sarjana. Salah satunya adalah oleh Ibu Profesor Nabilah Lubis, ya. Tentunya salah satu saja, karena ada Mas Zaki Khairul Umam juga membahas, meskipun tidak secara langsung Zubdatul Asrar tentu saja, tapi ketika membahas Al-Qurani, kemudian murid-muridnya itu sering disebut beberapa murid dari Nusantara ini, Syekh Abdul Rabb Singkal, Syekh Yusuf Al-Makassari. Manuskripnya cukup banyak, Sobat Ngariksa, jadi bisa dilihat. Nah, tentu kita pada saat ini tidak fokus ke situ ya. Kita hanya ingin menjelaskan bagaimana kemerdekaan yang sekarang kita nikmati itu diperjuangkan melalui pena oleh para ulama pada masa lalu juga, dengan tetap berkarya, tetap memberikan semangat, dan tetap memberikan bekal rohani, bekal spiritual, supaya tetap tidak patah semangat melawan penjajahan pada masa itu. Ini Zubdatul Asrar ini memang dipersembahkan untuk Sultan Banten ya, ditulis. Waktu itu Syekh Yusuf Al-Makassari sedang membantu Sultan Ageng Tirtayasa untuk melawan kolonialisme, sehingga konsekuensinya beliau diselonkan, istilahnya itu diselonkan. Memang teksnya seperti ini ya, dibuang ke Ceylon seperti yang tadi saya gambarkan, dan sudah dibahas juga oleh Ronit Ricci di dalam bukunya. Nah, Sobat Ngariksa, satu hal lagi yang ada di dalam manuskrip-manuskrip kita terkait dengan kemerdekaan adalah bahwa kemerdekaan itu diperjuangkan oleh mereka-mereka yang juga aktif di dalam organisasi tarekat. Nah, ini salah satunya. Tarekat Syatari dan Kemerdekaan RI. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Mengapa kita bisa menyebut begitu? Karena sebetulnya bisa kita anggap bahwa Pangeran Diponegoro ini mendapatkan bekal spiritual dari nenek buyutnya, yaitu Kanjeng Ratu Kadipaten, ya, yang itu diasuh mungkin sejak umur 10 tahun barangkali di Tegarrejo gitu oleh Kanjeng Ratu Kadipaten, seorang sufi perempuan yang punya 4 mursyid di dalam tarekat Sataria. Ini manuskripnya ya. Silsilah Kanjeng Ratu Kadipaten atau Ratu Kadospaten istilahnya di sini, yang punya 4 guru, 4 mursyid, Kiai Mufid, Kiai Muhammad Syakir, Kiai Masnida Muhammad, Kiai Nurdai Muhammad. Ini semuanya guru-gurunya disebut di sini. Di sini kalimatnya, naskah di British Library ya, sering saya kutip. Lan iya iku amuruk iya maring Kanjeng Ratu Kadospaten kang palenggah ing negeri Yogyakarta, ing negara Yogyakarta Adiningrat gitu. Nah, ini adalah bagian dari semangat yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro itu. Jadi ya tidak sekedar melawan karena rebutan patok saya kira ya, tapi lebih karena ini melihat ketidakadilan. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada kezaliman, ya lawan. Dari mana nilai-nilai semangatnya? Beberapa itu dari nilai-nilai spiritual. Kemudian kalau kita lihat ini sedikit balik lagi ke Aceh, itu kita juga punya data bahwa Syekh Abdul Wahab misalnya di Tano Abe ya, itu dikenal sebagai Tengkuci Tano Abe, itu juga seorang tokoh
yang memperjuangkan kemerdekaan dengan caranya. Antara lain itu dengan merawat manuskrip-manuskrip misalnya begitu yang ingin dirampas oleh Belanda. Ia melakukan perlawanan dengan umatnya. Syekh Abdul Wahab yang menjabat sebagai kadi wilayah 22 Mukim, ini keterangan dari Henri Sompetloa ya, seorang filolog Prancis, terlibat dalam perang Aceh melawan Belanda dan meninggal tahun 1893 sebelum perang usai. Bisa diduga bahwa koleksi naskah keluarga Al-Fairusi di Tano Abe itu ikut menderita akibat perang tuh, Sobat Ngariksa. Jadi perjuangan melawan kolonialisme itu dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan melawan mereka yang ingin merampas manuskrip-manuskrip pada saat itu. Tradisi masih mencatat bahwa sejumlah besar naskah itu musnah, terbakar pada waktu itu. Diceritakan beberapa manuskrip itu disimpan di gua, selain terbakar juga hilang bahkan gitu ya, karena tersimpan di gua dan kemudian tertimbun. Nah, Tengku Cik Tano Abe ini memang seorang mursyid juga. Jadi tokoh agama yang tokoh mursyid Satari yang membela negeri. Ya, saya pernah membahasnya di dalam buku saya tentang Tarekat Sataria di sini ya. Jadi Tengku Cik Tano Abe itu pernah menempati jabatan prestisius sebagai Ule Balang Kali Rabonjale Mukim 22 pada masa Sultan Ibrahim Mansur Shah 1836 sampai 1870 dan seterusnya begitu ya. Jadi memperjuangkan kemerdekaan dengan cara merawat warisan-warisan masa silam. Nah, itu satu quote juga itu Sobat Ngariksa. Nah, kemudian di Minangkabau juga sama. Kalau kita lihat data-data di Minangkabau, ini dari teman kita, Saudara Pramono, filolog kita di Padang ya, yang menghimpun teks-teks manuskrip-manuskrip baik yang lama maupun yang baru, itu di dalam penjelasan tentang ulama-ulama Satari di Minangkabau juga ada banyak teks yang menjelaskan betapa tokoh-tokoh seperti Syekh Surau Baru, Syekh Paseban, Syekh Sidi Jamadi itu melakukan perlawanan terhadap Belanda pada masanya. Semangat perjuangan yang luar biasa itu merupakan ancaman serius bagi Belanda, maksudnya yang dilakukan oleh para tokoh agama. Oleh sebab itu Belanda pun mencari tahu siapa aktor intelektual perlawanan itu. Pada akhirnya Syekh Surau Baru di tahun Belanda dan seterusnya. Itu modusnya kan seperti itu ya. Ditangkap, Pangeran Diponegoro juga sama kan begitu ya. Kemudian tokoh-tokoh lainnya juga sama. Nah, Sobat Ngariksa, tokoh berikutnya yang kita bisa bahas di sini adalah Kiai Hasan Maulani. Atau para keluarganya, cicit buyutnya biasa menyebut Eyang Hasan Maulani atau Eyang Manado. Ini kebetulan dari kampung saya. Jadi kami biasa menyebutnya itu Eyang Manado sebetulnya. Ya dulu saya tidak tahu siapa beliau gitu ya. Pokoknya ikut haul saja. Ketika uak saya gitu menjadi panitia gitu, Kiai Haji Ma'ruf misalnya panitia haul Eyang Hasan Maulani, saya masih kecil sekali waktu itu. Nah, itu ada surat-surat di dalam aksara pegon ya. Fotokopinya tapi tidak aslinya saat itu, yang dijelaskan bahwa surat-surat itu ditulis oleh nenek buyut kita, Eyang Hasan Maulani, Kiai Hasan Maulani. Kiai Hasan Maulani ini wafat tahun 1874 ya. Jadi lahir 1782, kemudian wafat 1874. Jadi bisa dibayangkan bahwa itu semasa dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, kemudian Kiai Rifai Kalisalak dan seterusnya itu. Nah, ini juga sama. Ini tokoh agama, tentu ini ilustrasi ya Sobat Ngariksa karena tidak ada foto aslinya yang kita dapatkan. Sama, ini juga silsilah Satariyahnya itu tersambung melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ke Aceh dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh agama yang ini dibuang ke Cirebon, ke Kiai Hasan Maulani ini kemudian dibuang ke Tondano dan dimakamkan di sana ya, karena dianggap sebagai ancaman bagi Belanda. Nah, jadi Sobat Ngariksa, bagi yang ingin
meneliti atau membacanya, silahkan bisa membaca tesisnya Saudara Muhammad Nida Fadlan. Ini sudah menulis tesis tentang surat-surat Eyang Hasan Maulani Lengkong, ya, secara filologis tahun 2015. Bisa diakses, silahkan. Ini teksnya yang sayangnya sampai sekarang memang belum ditemukan manuskrip aslinya. Gitu. Jadi hanya fotokopi saja. Nah, barangkali harus, karena ini ditulis di masa pembuangan ya di Sulawesi, itu mungkin harus dilacak ke sana ya. Seharusnya sih ada ya. Mungkin di Lengkong juga, tapi sampai sekarang itu belum ada, Sobat Ngariksa. Nah, salah satu kesimpulan yang dibuat misalnya oleh tesis Saudara Nida misalnya, bahwa surat-surat Eyang Hasan Maulani itu kepada keluarganya di Kuningan itu adalah saksi tertulis yang mampu menerangkan keberadaan seorang ulama lokal di Pengasingan yang menjadi tahanan politik pemerintah Hindia Belanda. Jadi pengasingan itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi meluasnya pengaruh Eyang Hasan Maulani ini yang terus berupaya melakukan pemberontakan terhadap kebijakan Belanda. Jadi kalau saya baca di dalam sumber-sumber itu, Michael Lavan itu pernah menulis misalnya, ada seorang Belanda, Stephen Hoven, itu pada tahun 1825-an itu berkunjung ke satu kampung di Lengkong, kemudian melihat ada seorang Kiai Lengkong begitu yang sedang mengajar, amat sangat berpengaruh, tapi ia melawan Belanda. Nah, makanya dibuang ke Cirebon, ternyata masih berpengaruh juga, dibuanglah ke Belanda. Apa agitasinya atau hasutannya? Dianggap bahwa Kiai Hasan Maulani ini mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Makanya perlu dijauhkan, katanya begitu. Tapi itu hanya alasan saja. Nah, karenanya Eyang Hasan Maulani itu menulis. Tapi yang ditulisnya itu dalam surat-suratnya sama sekali tidak ada ajaran sesat. Ya kan, tarekat Satariyah Wahdatul Wujud, tarekat Akmaliyah, itu kan memang ajaran-ajaran tentang spiritualitas. Nah, hanya ini saja alasan saja kan pemerintah kolonial gitu ya. Nah, oleh karenanya salah satu kesimpulan yang lain itu dari tesis ini adalah bahwa dari hasil pembacaan yang cermat atas teks-teks tersebut terlihat bahwa surat-surat Eyang Hasan Maulani memiliki satu bahasan utama dalam penulisannya, yaitu penyampaian ajaran-ajaran keagamaan kepada keluarganya tentang sholat, tentang puasa. Jadi tidak ada yang tentang ajaran sesat begitu. Ini sepertinya ada kesengajaan. Ajaran-ajaran yang disampaikan dalam surat-surat itu menggambarkan pemikiran Kiai Hasan Maulani yang sekaligus membantah tudingan pemerintah Belanda yang menyebutnya sebagai penyebar ajaran sesat. Nah, jadi disampaikan kepada anak cucunya gitu ya. Dan Sobat Ngariksa, sampai sekarang itu sebetulnya silsilahnya itu masih menyebar. Ini kebetulan ayah saya almarhum Kiai Haji Harun, ya beliau sering cerita bahwa di zaman masa lalunya itu ikut sebagai veteran Hizbullah, dan beliau adalah generasi kelima dari Kiai Hasan Maulani. Nah, ini Sobat Ngariksa, ini silsilah ini saya dapatkan dari ayah saya. Ya, kalau kita lihat judulnya itu Silsilah Keturunan Kiai Haji Muhammad Harun. Ditulis 1 Oktober 2004. Jadi baru 1 tahun setelah saya menyelesaikan disertasi. Jadi ketika saya meneliti tentang tarekat Satariyah di Aceh, di Minangkabau, lalu saya cerita kepada ayah saya, baru beliau cerita, Bapak juga punya silsilah, katanya gitu. Lalu dikeluarkan catatan-catatan yang sebelumnya itu diumpetin. Mungkin karena ini belum levelnya gitu ya. Nah, tapi setelah terbuka semua data-data, ya akhirnya nyambung. Di sini misalnya nyambung sampai melalui siapa nih? Nabi Muhammad SAW tentu saja, terus ke bawahnya Siti Fatimah, Husain, Zainal Abidin, nyampe ke bawahnya itu ke Syarif Hidayatullah, misalnya di di Cirebon begitu ya. Ini nyampe ke sini, mana nih? Nah, ada di sini, kalau nama saya ada di situ. Tapi saya tidak ikut berjuang, Sobat Ngariksa. Ayah saya almarhum ya. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Sobat Ngariksa, ayah saya sering cerita bagaimana dikejar-kejar Belanda, bagaimana tiarap dikejar, kemudian di atas itu peluru berdesing begitu ya di sawah, pernah membebaskan kakaknya yang juga ditahan di tahanan Belanda. Jadi nyamar jadi tukang ini katanya, jadi tukang dagang begitu, tukang ubi gitu ya. Nyamar, begitu nyamar kemudian karena jago silat ya, jadi berhasil membebaskan kakaknya. Itu luar biasa kalau dengar. Tapi kalau kita, ya tentu saya sekarang dengan ketawa-ketawa gitu ya menceritakannya karena seperti cerita lucu gitu. Tapi sesungguhnya perjuangan para tokoh kita pada masa itu sangat luar biasa. Ini juga silsilah dari Kiai Hasan Maulani nyambung ke Syekh Sunan Gunung Jati dan seterusnya begitu ya, ke para ulama pada masa lalu. Nah, ini suratnya yang tadi saya ceritakan itu ya. Ditangkap Kiai Hasan Maulani oleh pemerintah kolonial Belanda pada Maret atau April 1841 pada usia 59 tahun, lalu dibuang ke kampung Jawa Tondano, sebelumnya di Cirebon. Ini sebetulnya salah satu manuskrip yang ada di kampungnya Kiai Hasan Maulani ini, Tanbih Al-Masih. Jadi syukurlah Dreamsea waktu itu, program Dreamsea itu bisa membantu mendigitalisasi naskah-naskah yang ada di koleksi Iim Abdurrahim di Kuningan, yang ternyata itu adalah warisan dari cicit buyut dari Kiai Hasan Maulani yang harus terus kita lestarikan. Jadi konteks perjuangannya yang harus kita apresiasi. Kemudian Sobat Ngariksa, ini mudah-mudahan bagian terakhir, kita juga punya teks-teks yang menjelaskan perjuangan petani di Banten. 1888, ini jaringan tarekat juga gitu ya. Ada Syekh Abdul Syakur, ada Syekh Abdul Qahar pada masa berikutnya. Kemudian juga ada teks yang ini menarik nih, Kiai Ahmad Rifai Kalisalak, agak sejaman dengan Kiai Hasan Maulani tadi ya. 1786-1870, bahkan makamnya itu berdampingan, dekat begitu ya. Kiai Hasan Maulani, Kiai Rifai Kalisalak, Kiai Mojo di Tondano. Ini disertasinya Dr. Adib Misbahul Islam. Ia menulis tentang karangan-karangan Kiai Rifai yang disebut sebagai Tarajumah. Nah, disebut Tarajumah. Sampai sekarang komunitasnya masih ada dan keluarganya juga kemarin ada yang meneliti kitab-kitab karangan Kiai Rifai. Ya, saya ikut membimbing skripsinya gitu ya. Kiai Rifai ini menulis sebanyak 53 karya dalam aksara pegon. Sebagian karyanya itu ditulis dalam bentuk nazom, nazom tarekat misalnya gitu ya. Ini salah satunya nazomnya yang diteliti oleh Mas Adib begitu, dan ini luar biasa, nazom di dalam Bahar Rojaz tapi Jawa, pegon, itu kan menarik sekali gitu ya. Ini apa nih? Kitab Torekat ya. Tanbih ikilah ingaranen kitab Torekat terjemah saking Kiai Haji Ahmad Rifai dan seterusnya ya. Bentuk perlawanannya seperti apa Kiai Rifai Kalisalak? Nah, jadi Kiai Rifai ini agak khas menulis kitab fikih misalnya, menyebut pemerintah kolonial itu yang berkuasa saat itu sebagai qadhi fasik gitu. Qadhi fasik, jadi melakukan perlawanan dengan pena, dengan karya. Nah, ia memberi fatwa karena sebagai penghulu, begitu mungkin sebagai tokoh agama ya, maksudnya bukan sebagai penghulu, sebagai tokoh agama yang justru mengkritik penghulu yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut Kiai Rifai dalam karangannya, seluruh hukum dan praktek keislaman yang diatur oleh pemerintah kolonial itu harus dianggap tidak sah. Nah, ini bentuk perlawanannya melalui pemikiran. Misalnya kalau syarat pernikahan itu kan rukun nikah itu ada calon mempelai putri, ada calon mempelai putra, ada wali, ada ijab kabul, ada sirat gitu ya, ada penghulu. Nah, tetapi ditambahkan oleh tafsirnya oleh Kiai Rifai bahwa kalau penghulunya diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda itu tidak sah. Nah, itu kan satu ijtihad ya. Nah, karena ajaran-ajarannya itu yang dianggap membahayakan pemerintah Belanda, maka Kiai Rifai Kalisalak itu dilaporkan kepada Gubernur Jenderal di Batavia, lalu diasingkan ke Ambon ya pada tanggal 9 Mei 1859.
Nah, kemudian Sobat Ngariksa, pada akhirnya, pada era kekinian, syukurlah bahwa naskah-naskah, arsip-arsip tentang perjuangan kemerdekaan itu mendapat pengakuan sebagai ingatan bersama dunia. Memory of the world. Ya, salah satu yang kemarin sudah ditabalkan di Memory of the World regional yang untuk Asia Pasifik itu adalah Tambo Tuanku Imam Bonjol. Nah, saya tidak membahas teksnya di sini karena mungkin ada keterbatasan waktu, tapi Sobat Ngariksa bisa lihat, tentu saja tahu bagaimana perjuangan Tuanku Imam Bonjol ya, yang awalnya itu berseteru dengan kaum adat, tapi kemudian setelah itu bersama-sama dengan kaum adat itu melawan pemerintah kolonial Belanda ya. Ini naskahnya Tambo Tuanku Imam Bonjol ini konon ditulis oleh putra dari Tuanku Imam Bonjol sendiri. Ini sudah mendapat pengakuan kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 Mei 2024, jadi baru nih Sobat Ngariksa. Ini penyerahan sertifikat dari MOW CAP, MOW Asia Pasifik begitu kepada Kepala Arsip Nasional Pak Imam Gunarto yang juga didampingi oleh pejabat dari Perpustakaan Nasional waktu itu Ibu Mariana Ginting di Ulaanbaatar di Mongolia. Nah, pemberian sertifikatnya. Ini sertifikatnya Sobat Ngariksa. Tambo Tuanku Imam Bonjol ditetapkan sebagai Memory of the World. Artinya itu ingatan bersama bahwa kita pernah melakukan perjuangan terhadap kezaliman, kolonialisme ya. Dan yang menarik dari Aceh itu juga, terima kasih Kang Herman, Kak Herman Syah memberikan informasi ini tentang manuskrip kemerdekaan RI ini, seruan Kementerian Penerangan. Tentu ini zaman kekinian ya. Ini 1951 tentang merayakan kemerdekaan. Karena kita sudah merdeka, wahai rakyat Indonesia, ya itu kan, sebentar hari lagi kita bersama-sama merayakan hari 17 Agustus. Kan gitu ya. Kita rayakan hari 17 Agustus karena hari itu adalah hari memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merebut kembali hak-haknya yang sekian abad lamanya telah tergenggam dari penjajahan Belanda dan seterusnya. Jadi ini ditulis masih dalam aksara Jawi tahun 1951 itu, dan menurut Herman Syah, sebaran dalam aksara Jawi itu memberi kesan tersendiri kepada masyarakat Islam tentang peringatan hari kemerdekaan ya. Cukup menarik juga teksnya, silahkan kalau mau dibaca, ada di blognya Saudara Herman juga. Yang terakhir Sobat Ngariksa, kita ingin mengatakan bahwa kemerdekaan itu dipertahankan dengan iman dan keyakinan. Bahkan pada masa revolusi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah memberikan fatwa ya, demi untuk mempertahankan kemerdekaan yang waktu itu setelah diproklamasikan, kemudian ada agresi Belanda kedua, demi untuk mempertahankan kemerdekaan, maka Hadratus Syekh bikin fatwa umat Islam tidak usah haji pada tahun 1948 ini. Gitu. Mengapa? Karena demi untuk mempertahankan kemerdekaan bersama-sama. Tahun 47, tahun 48 itu masa-masa revolusi ya. Sehingga ada yang disebut sebagai haji republik dan haji nikah. Maksudnya ketika fatwa itu dikeluarkan, beberapa itu masih tetap ada yang berhaji, haji nikah. Nah, ini ditulis di dalam historia ya. Ini juga ada maklumat Menteri Agama tahun 47 tentang penghentian ibadah haji di masa perang. Jadi para tokoh ini sudah berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini setelah kemerdekaan. Sebelumnya juga kemerdekaan itu ditunggu-tunggu. Kiai Hasyim Asy'ari juga menulis ini tahun 44 nih, satu tahun sebelumnya ya. 6 Oktober 2604. Kalau dalam Masehi itu tahun 1944. Terima kasih banyak Mas Atung nih, Mas Fatur Rahman Karyadi yang menelusuri arsip ini di Perpustakaan Nasional ya. Indonesia merdeka dipandang dari sudut keislaman oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini kira-kira bacaannya sedikit begini nih Sobat Ngariksa. Ini ejaan lama ya.
Melihat tiada hentinya perayaan yang diadakan oleh sekalian penduduk Jawa dari bermacam-macam bangsa, cukuplah sudah tergambar betapa kegembiraan rakyat Indonesia menerima janji Dai Nippon, Taikoku Gikai yang akan memerdekakan Hindia Timur pada suatu ketika di kemudian hari. Nah, waktu itu masih diwacanakan saudara tua dengan Jepang gitu ya. Walaupun akhirnya kita merdeka sendiri atas perjuangan yang luar biasa, tentu saja banyak pihak, banyak tokoh, banyak ulama yang terlibat. Demikianlah Sobat Ngariksa, jadi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, yang tahun ini ulang tahun yang ke-79, kita tahu dari berbagai arsip, berbagai manuskrip, itu sudah diperjuangkan, diperoleh dengan darah dan air mata, dengan pena, dengan nilai-nilai yang ditanamkan kepada bangsa Indonesia. Oleh karenanya, mari kita syukuri dan mari kita isi sebaik-baiknya. Sobat Ngariksa, merdeka diperjuangkan dengan darah dan air mata. Merdeka juga suci dan mulia. Ia diraih dengan kekuatan spiritual para tokoh agama yang jiwanya dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karenanya kita berdosa jika kemerdekaan dikotori dengan kejahatan. Kita tak punya muka jika kemerdekaan diisi dengan muslihat nafsu belaka. Manuskrip dan arsip merekam, kemerdekaan adalah warisan yang amat berarti dan tak terperi. Nilai-nilai dalam tulisan tak lekang dimakan zaman. Dalam ruhnya terdapat inspirasi melawan kezaliman. Mari sepenuh hati mensyukuri kemerdekaan RI. Mari jaga Indonesia dengan teguh mengedepankan ilmu dan etika. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak kepada Sobat Ngariksa yang sudah selalu mengikuti apa yang kita sampaikan dari manuskrip, dari arsip-arsip masa silam, tentu saja untuk memberikan kontribusi perbaikan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Ini di channel Ngariksa sudah ada 6.940-an subscriber, sedikit lagi 7.000. Terima kasih banyak tentu saja. Dan kita sama-sama berdoa sekali lagi, mudah-mudahan Indonesia tidak berkelanjutan daruratnya. Mudah-mudahan para pemimpin bangsa diberikan kejembaran hati nurani, mengedepankan etika, mengedepankan adab di dalam menjalankan tata negara, dan semuanya kita bangsa Indonesia diberikan keselamatan. Itu tentu saja harapan kita bersama ya. Selamat merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.